Inilah kisah Juraij, ahli ibadah yang dituduh berzina akibat menyakiti ibunya. Pada zaman dahulu ada seorang saleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya Juraij. Sayangnya, Juraij pernah membuat ibunya kesal. Kesal sebab sang ibu sudah 3 kali datang menjenguk Juraij, tetapi keinginannya untuk bertemu selalu gagal. Pasalnya Juraij sibuk terus dengan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa sesuatu dan doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam doanya ia memohon agar Allah tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Tuhan berkehendak memperkenankan doa sang ibunda. Juraij kemudian difitnah telah berbuat keji oleh seorang wanita pezina. Bahkan wanita tersebut mengaku jika dirinya hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan gelap dengan Juraij. Namun berkat kesalehan dan ketakwaannya, Juraij pun diselamatkan oleh Allah. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya Allah mengabulkan doa ibunda Juraij, dan pada saat yang sama dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita pezina. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, Nabi menceritakan, tidak ada yang berbicara pada saat dalam buaya kecuali ada 3 bayi. Pertama adalah Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang sholat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya Juraij berkata, apakah menjawab ibuku atau aku tetap sholat? Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina. Kala itu Juraij sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda, namun Juraij menolaknya. Akhirnya wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita itu menjawab, dari Juraij. Akibatnya orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah turun kepada Juraij dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu salat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu, hai bayi? Tadi kira bayi itu pun bisa menjawab, penggembala kambing. Karena merasa salah, orang-orang Bani Israel pun berkata kepada Juraij, kami akan membangun tempat ibadahmu kembali dari emas. Namun Juraij menolaknya, jangan, dari tanah saja. Dalam riwayat lain disebutkan sang ibu datang menemui Juraij hingga 3 kali. Setiap kali datang dan memanggilnya, Juraij pasti sedang sholat dan beribadah. Alih-alih menjawab panggilan sang ibu, Juraij meneruskan sholat. Padahal jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu salatnya, sebab menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunnah. Kendati sholatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun ia lebih mementingkan sholatnya ketimbang menjawab ibunya. Sepertinya Juraij telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat, hingga ia tak mau melepaskan sholat untuk perkara yang lain. Pada hari kedua dan hari ketiganya, ibunda Juraij kembali mendatanginya. Namun hasilnya sama seperti hari pertama. Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraij. Akhirnya ia berdoa sesuatu yang kurang baik kepada Allah dan doanya dikabulkan. Seperti dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, tapi doanya akan terkabulkan. Sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, apapun sebabnya. Saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina untuk menggoda Juraij. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesalehan dan ibadah Juraij. Sang wanita ingin menghancurkan kesalehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij,
pasti Jurej akan tergoda. Akibatnya harga dirinya terjatuh seperti yang dialami oleh orang saleh yang lain. Ia menggoda Jurej dengan nafsu dan kecantikannya. Hadis yang lain menggambarkan bagaimana keindahan dan kecantikan wanita itu. Meski harus digoda seorang wanita cantik, Jurej tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak tergoda. Ia asyik dalam sholat dan ibadahnya. Seakan-akan ia tak melihat wanita itu, tak pula ingin menyaksikannya. Akhirnya si wanita melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing dan hamil hingga melahirkan seorang bayi. Di sana Allah hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang ditanya Jurej bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. "Ayahku adalah penggembala kambing," ucapnya. Dari jawaban itu orang-orang pun tahu betapa besarnya kejahatan yang dilakukan si wanita terhadap Jurej, seorang hamba yang saleh dan ahli ibadah. Ternyata Jurej tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah, sementara wanita itu adalah pembohong ulu yang telah menuduh keji kepada Jurej. Mereka sadar terlalu terburu-buru membenarkan tuduhan itu. Gegabah telah melukai perasaan Jurej dan menghancurkan bangunan tapanya. Mereka pun ingin menebus apa yang telah mereka lakukan. Karenanya mereka menawarkan kepada Jurej untuk membangun kembali pertapaannya, bahkan dengan emas atau perak. Tetapi Jurej menolak tawaran itu. Ia memilih membangunnya kembali dari tanah seperti semula. Allah pun mengabulkan doa ibunda Jurej. Dia mewujudkan keinginannya. Pada saat yang sama Allah juga menyelamatkan Jurej berkat kesalehan dan ketakwaannya. Dari kisah di atas ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Pertama, betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab meskipun isinya kurang baik. Kedua, Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba yang saleh dan bertakwa. Ketiga, Allah Maha Kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa bicara. Keempat, orang yang sedang salat sunat diwajibkan membatalkan sholatnya ketika kedua orang tuanya memanggil. Kelima, di balik ujian seorang hamba pasti ada kebaikan selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah. Keenam, hati orang-orang yang saleh tetap teguh, yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Ketujuh, kisah di atas menetapkan adanya karomah para wali dan kekasih Allah. Kedelapan, wudhu juga sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. 9, orang-orang saleh segera menunaikan salat tatkala datang musibah atau ujian. 10, orang-orang yang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang saleh. Ke-11, tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Wallahu a'lam.